Hormat Jenderal Tampan, rela buang 31 oknum daripada nama satu institusi AD rusak, ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Andika Perkasa, selaku Kepala Staf Angkatan Darat alias Kasat, menjadi sosok yang cemerlang di dalam memimpin Angkatan Darat. Sebagai pengendali elemen tanah alias darat di TNI, di bawah pimpinannya, Andika Perkasa ini benar-benar menunjukkan keperkasaannya selain ketampanannya. Terkait dengan kejadian penyerangan brutal oleh oknum TNI yang jumlahnya sekitar 30 orang ke kantor polisi di Ciracas, membuat kita sama-sama melihat satu hal, bahwa masih ada kerusuhan terjadi karena pemberitaan hoaks dan kabar bohong. Disebut-sebut bahwa seorang anggota TNI itu diserang oleh anggota kepolisian. Padahal menurut cerita aslinya, penyebar hoaks dan pembuat hoaks mengakui bahwa dia ternyata mengalami kecelakaan motor. Gak tahu, mungkin karena gengsi dia malu ngaku jatuh dari motor, lecet dan memfitnah anggota polisi. Dan pada akhirnya ia menghasut banyak anggota TNI Angkatan Darat untuk menyerbu Polsek Ciracas. Lucunya 30 orang lebih katanya sampai ikutan terhasut dan melakukan anarkisme di kantor tersebut. Boleh ku bilang anjay? Dari kejadian ini kita melihat bahwa Andika Perkasa benar-benar berhasil melakukan rekonsiliasi dengan orang yang dizalimi dan menghukum semua anggota tentaranya yang terlibat di dalam perusakan kantor polisi Ciracas. Perawakan tinggi, cepat, tapi buru-buru cakep. Dan pada akhirnya 31 orang itu sudah dan akan dilidik lewat undang-undang militer dan juga ditambah dengan dipecat tidak hormat. Hebatnya, Andika Perkasa mengatakan suatu kalimat yang membuat saya bangga memiliki TNI sebagai penjaga Indonesia. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat daripada nama TNI AD terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab. Mereka sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan. TNI AD memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh masyarakat sipil maupun anggota Polri. Kami akan mengawal agar ada tindak lanjut termasuk memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rumah sakit maupun kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku. Sejauh ini sudah ada 12 orang yang diperiksa di pengadilan militer dan 19 orang harap-harap cemas melihat masa depan yang pasti hancur lebur karena ikut terlibat di dalam perusakan kantor polisi di Ciracas. 31 orang akan dipecat dan dihukum. Ketegasan dari Andika Perkasa ini memberikan kita satu harapan bahwa negara ini masih bisa terkontrol. Kita tahu bahwa konflik antara TNI dengan polisi seharusnya sudah selesai sejak Soeharto turun dan fungsi ABRI dilepaskan. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang sakit hati, entah kenapa, dan terus-menerus melakukan penghasutan antara TNI dan polisi. Saya tahu bahwa pada saat kerusuhan Mei 2019, polisi menjadi sasaran dari para kadal gurun yang melakukan demo yang merupakan pendukung Prabowo. Mereka bully polisi, tapi mereka memuja-muja TNI. Tidak sedikit oknum TNI yang merasa besar kepala dan hidung kembang kempis. Tapi kita melihat bahwa ketegasan dari Panglima TNI Hadi memberikan kekuatan dan kenetralan dari TNI. Kerjasama antara TNI dan Polri sampai saat ini masih terjaga dan di bawah komando Panglima tertinggi yakni Presiden Joko Widodo, kedua elemen pengaman negara ini kompak. Bahkan ketika ada kejadian 31 orang yang terlibat dalam kerusuhan di Ciracas, Kasat Andika Perkasa membuka suara dan berani meminta maaf untuk kejadian ini. Bahkan dia tidak segan-segan mengatakan bahwa TNI AD rela kehilangan 31 anggota TNI daripada membiarkan mereka merusak nama baik Tentara Nasional Indonesia. Ini adalah statement berani yang sangat tegas dikeluarkan oleh Andika Perkasa. Statement ini jauh lebih bermanfaat dan menenangkan ketimbang statement tentang COVID-19 dan juga obat-obatan yang masih belum diuji klinis. Mantap, Jenderal. Dan saya sangat menghargai dan mengapresiasi tinggi keberanian dari Jenderal Andika Perkasa untuk meminta maaf dan mengembalikan harga diri tentara. Dia juga pernah memberikan sanksi militer kepada serdadunya terkait istri serdadu yang bermain medsos dengan tidak sopan. 2 minggu di tahanan militer. Saya yakin masih banyak orang-orang yang perlu diberikan sanksi yang tegas terkait hal ini. Jangan sampai keberadaan mereka merusak tubuh dari elemen pengaman negara dan ujung tombak negara ini. Karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang dididik untuk menjadi garda terdepan pertahanan negara ini. Kita butuh lebih banyak orang-orang seperti Jenderal Andika di masa ini ketimbang orang-orang seperti Gatot Nurmantio yang setelah lepas dari kekuasaannya dia malah ngawur. Salut kepada Jenderal Andika Perkasa. Kalau untuk urusan Angkatan Darat, dia sangat profesional dan luar biasa. Kebesaran hati dan rela menebus konflik internal dalam tubuh AD membuat saya semakin yakin bahwa TNI masih bisa menjadi panutan bagi negara ini.
Bagi saya, kemarahan seperti ini adalah kemarahan yang penting ketimbang marah-marah seperti Gatot Nurmantio yang mengatakan PKI mungkin bangkit dan ternyata waktu dia jadi yang satu batang hidup PKI pun tidak berani ditunjuk. Yang membanggakan adalah Jenderal Andika bisa tetap setia kepada janji tentaranya. Jadi bagaimana menurut Anda? Komisi kami terbentuk, akankah lahir parpol baru? Ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwa.com. Beredar daftar di WhatsApp Group nama-nama anggota kami yang sudah terbagi menjadi komisi. Kelompok Solidaritas Elit Politik yang baru saja mendeklarasikan keberadaannya pada tanggal 18 Agustus 2020 lalu dengan segudang kontroversi. Kini semakin menunjukkan keseriusannya berorganisasi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan deklarasi cabang di beberapa daerah, baik secara terbuka maupun diam-diam. Ada apa gerangan? Secara logika masyarakat awam sudah bisa menebak arah dan tujuan mereka bergerombol. Kami yang awalnya berdiri mengaku bermodal semangat gerakan moral, membesar dengan dukungan berbagai pihak, tidak ketinggalan para investor politik. Seolah mendapat angin segar semenjak viral dengan satu paket pujian dan buli-bulian, kami disikapi biasa-biasa saja oleh pemerintah. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang sejatinya dijamin undang-undang, tidak ada yang aneh dalam perkumpulan mantan pegiat Orde Baru untuk menyuarakan kegelisahan sekaligus menyelamatkan negara. Menyelamatkan dari apa? Itu juga salah satu pertanyaan yang belum dijawab tuntas oleh kami. Yang pasti dengan terbentuknya komisi-komisi yang membidangi banyak kepentingan, boleh dikata mereka para anggota sudah mendapat tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Apakah itu mereka lakukan dengan gratis? Tentu tidak. Jabatan itu ada harganya. Kalaupun memakai sistem gaji per bulan atau per tahun, yang jelas kontrak mereka sampai 2024. Tidak akan lebih karena saat target dan agenda Pilpres usai, persatuan dan kesatuan mereka dipastikan terpecah belah saat sukses apalagi gagal. Kami yang sesungguhnya rapuh dalam ikatan kesetiakawanan. Bagaimana tidak? Saat orang-orang pintar dan berpengaruh kumpul, terjadi adu siasat dan kepintarannya. Siapa yang sudi mengalah saat terjadi perdebatan kepentingan? Bukan siapa paling uzur yang akan menang, tapi siapa yang paling dekat dengan penyandang dana. Sebagai kelompok baru yang masih butuh asupan gizi biaya operasional, hal tersebut menjadi logis. Kecuali mereka para anggota rela patungan dengan nilai yang sama, maka masing-masing merasa punya hak suara yang sama. Itu pun mustahil saat mereka berkelompok secara tidak vulgar, justru bertujuan mendapatkan uang, bukan membuang uang. Akankah kami tak lama lagi agak berubah jadi ormas, lalu kemudian bermutasi lagi menjadi partai? Bisa dikatakan sejauh ini ada angin sepoi yang mengarah ke sana. Mereka yang sesungguhnya sedang terjebak dalam stigma kelompok. Kami tidak terbantahkan adalah proses terpecahnya kubu oposisi. Oposan yang jumlah dukungannya terbatas, terpaksa harus terpecah lagi. Entah karena induk oposan terlalu lamban bergerak atau oposan sejati sesungguhnya ada di kami. Selebihnya hanya pura-pura bertopeng anti pemerintah di saat urusan perut dan syahwat bersumber dari pemerintah juga. Kemunculan dan beredarnya nama-nama itu menjadi gambling politik. Terlepas masalah benar tidaknya itu disusun dan diakui oleh kami atau tidak. Tidak mustahil ada nama yang kemudian komplain atau tidak sepakat dengan berbagi komisi itu. Praktik pencatutan nama tanpa konfirmasi terlebih dahulu selalu terjadi di saat mereka masih amburadul dengan yang namanya koordinasi. Kalau ada yang tiba-tiba sadar terkena prank, kita tunggu dan saksikan saja episode selanjutnya. Daftar nama anggota komisi kami patut diduga serupa kabinet bayangan. Beberapa nama pernah merasakan menjadi menteri di penguasa sebelumnya. Ada pula yang masih menyimpan catatan abu-abunya korupsi yang belum diungkap. Ada pula nama-nama kontroversial dalam bingar-bingar perpolitikan satu dekade belakangan. Tidak ketinggalan sosok seniman budaya. Siapa tidak kenal Neno Warisman, Ahmad Dhani, dan Camelia Malik. Ketiganya yang di zaman SBY duduk manis diam dan nurut apa kata rezim. Kini mendadak berisik dan lantang teriak di zaman Jokowi karena merasa tidak nyaman berkarya. Notabene SBY juga penyanyi dan pencipta lagu. Apa karena Jokowi nggak bisa nyanyi apalagi punya album membuat mereka protes? Begitulah seniman yang berpolitik. Pertanyaan selanjutnya, jika benar komisi dalam daftar adalah embrio kabinet calon menteri, siapa nanti juga calon perdana menterinya? Kemana Gatot Nurmantio dan Din Samsudin? Jangan-jangan mereka berdua sedang negosiasi untuk duet jadi calon presiden dan wakil presidennya. Terus yang lagi ngumpet di Arab dan sedang diperjuangkan kepulangannya oleh Din Samsudin suruh jadi apa nantinya? Belum lagi Rizal Ramli yang siap ngepret jadi presiden juga. Jadi suka-suka kalianlah berempat.